loh, kita tidur, ya tiba-tiba kita sudah dipanggil Tuhan, gak ada yang pernah tahu. Jangan seneng kalau hasil cek kesehatanmu itu baik semua. Jangan seneng kalau kau rajin olahraga, bagus Bapak Ibu. Tapi olahraga itu gak memperpanjang umur. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Orang olahraga itu sehat, iya. Ya, tapi umur di tangan Tuhan. Tiap kali kau mau tidur malam, ibu-ibu cek hati, amin. Jangan cuma sibuk cek-cek di lab sana, cek kolesterol, cek gula darah. Ya, semua dicek. Ya, cek kreatin, cek ini, tapi nggak pernah cek hati. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan sehingga kami semua boleh ada di tempat ini. Kami datang untuk satu hal, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami buka hati kami Tuhan, biar firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, bahkan firman-Mu bekerja dalam hidup kami sehingga hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya dong ya. Walaupun ada masalah kita tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi saya berdoa ya kita semua ketika masuk ke tahun yang baru tentunya ada harapan-harapan baru ya, pencapaian-pencapaian baru yang harus kita raih. Yang pasti supaya iman kita dan manusia batinnya kita itu semakin indah di hadapan Tuhan. Baik, saya akan berkhotbah, semuanya tenang ya. Jadi jangan ada yang cerita kanan kiri karena kita menghormati firman Tuhan. Ya, kalau ada yang foto-foto diturunin dulu kameranya. Ya, enggak usah foto-foto. Nanti habis ini bisa foto-foto sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Iya, Bapak Ibu, ya kelahiran Kristus ke dalam dunia itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang kita semua tentunya merayakan karena Natal itu adalah peristiwa keselamatan yang datang ke dalam dunia. Kalau ada yang baru datang, enggak usah dilihat, lihat saya saja, amin. Biar nggak gagal, fokus ya. Lihat saya saja. Lalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam menggenapi kehendak Tuhan di dunia ini. Salah satu tokoh wanita yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan dalam Alkitab yaitu siapa? Kelahiran Kristus siapa? Maria. Ya. Dan saya belajar bagaimana Maria ini dipakai Tuhan untuk wow, luar biasa menggenapi ya satu kehendak Tuhan. Kita semua mau dong belajar dari Maria ini bagaimana kita juga dalam hidup ini menggenapi kehendak Tuhan. Karena ibu-ibu percaya nggak bahwa Tuhan punya kehendak buat hidup kita? Ya, kalau nggak percaya pulang saja. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kita yang harus kita genapi. Ya, kita belajar sekarang. Mari kita buka Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 mulai. Judul perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 26, kita baca bersama ayat yang ke-26. Kalau belum ada di layar, oh sudah ada ya. Kalau belum bisa buka di handphone. 26, 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai ya, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kita belajar di sini ya, Maria dari antara banyak wanita. Kenapa Maria yang dipilih Tuhan? Ya, mari kita hidup menjadi wanita-wanita yang punya kerinduan untuk hidup kita ini juga dipilih Tuhan. Ya, jangan cuma ya hidup habis buat hidup kita sendiri, buat diri kita sendiri. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan dan kita nggak pernah rindu menggenapi rencana itu. Ayat ini berkata, ketika malaikat datang menemui Maria, malaikat itu berkata, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Orang yang dipakai Tuhan itu pertama, dia pasti beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi maaf, tidak semua orang mendapat kasih karunia itu, ya. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia itu adalah satu kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan secara manusia. Dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita, dan di situ kita membutuhkan kasih karunia. Ketika pertama kali malaikat itu mendatangi Maria, hal pertama yang diucapkan, dia bilang, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Wow, ibu-ibu, luar biasa sekali ketika seseorang itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, tentunya bukan wanita sembarangan yang bisa memperolehnya. Yang pertama, dikatakan Maria itu seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Tentunya arti kata perawan di sini bukan hanya belum menikah, tapi dia menjaga kekudusan. Ya, makanya ketika malaikat itu berkata, engkau akan mempunyai seorang anak, akan mengandung. Maria bilang, hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya ini belum bersuami. Ya, padahal dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia bilang bagaimana mungkin? Itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Ya, dia belum pernah melakukan hal berhubungan seks dengan laki-laki. Karena Alkitab dengan jelas berkata dia seorang perawan. Wanita yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan adalah mereka yang menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Ingat ibu-ibu, ya, Alkitab berkata Tuhan itu memilih orang berdasarkan pengamatan Tuhan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu kadang salah menilai. Ingat ketika Samuel ingin memilih raja yang akan diurapi menggantikan Saul, waktu dia lihat anaknya Isai yang bernama Eliab, itu kakaknya Daud, dia langsung bilang ini pasti akan dipilih Tuhan jadi raja, karena tampangnya gagah, dia seorang prajurit. Tapi Tuhan bilang, Samuel, aku sudah menolak dia, karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Maka kita ini harus menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria pemilihan mata Tuhan. Amin. Ya, kalau menjadi putri Indonesia itu ada kriterianya. Ya, tingginya itu harus 170, ya, semampai, semeter tak sampai itu enggak masuk. Itu namanya kriteria. Sebagaimana ya dunia ini punya kriteria, Tuhan juga punya kriteria, dia memilih seseorang. Nah, apa yang Tuhan lihat dari kita wanita-wanita Tuhan ini supaya kita ini beroleh kasih karunia itu? Ya, yang pertama saya pengen kita baca 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kasih, ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, apa syarat menjadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dipilih oleh Tuhan? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih.
Yesus berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hari ini kita semua ini terpanggil untuk percaya Yesus, tapi belum tentu terpilih. Ya, yang terpilih itu adalah orang-orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan. Ya, dikatakan di sana yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita cuma berhenti menjadi orang percaya, menjadi Kristen, kita tidak mau dikuduskan, kita nggak taat kepada Tuhan Yesus, maka maaf, Anda dipanggil tapi tidak dipilih. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita hari-hari ini sedang masuk di dalam seleksi Tuhan nih, ya, menjelang akhir zaman. Jangan hanya menjadi orang yang dipanggil, tapi mari kita masuk lebih dalam, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, kata firman Tuhan. Itu Yesus yang ngomong loh. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan? Yuk kita lebih spesifik masuk bagaimana menjadi wanita Allah. 1 Petrus 3 ayat 3 yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat. Saya yakin semua wanita Kristen pasti hafal ayat ini, karena ini khusus ditujukan untuk para wanita. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baca bersama. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin ibu-ibu. Kita boleh dandan, boleh pakai perhiasan, ya, tapi itu jangan menjadi fokus utama kita di dalam hidup ini. Amin. Karena banyak orang itu cuma sibuk memikirkan hal-hal yang lahiriah seperti ini, ya, sehingga dia lupa mengejar apa yang utama, yaitu kecantikan manusia batiniahnya. Ya, boleh dandan, tapi Alkitab juga berkata jangan ya merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Ya, kita harus rawat badan kita karena ini adalah bait Allah, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi yang dirawat tubuh terus, manusia batiniahnya nggak pernah dirawat. Ini sesat ini. Ya, bagaimana kita bisa masuk kriteria pilihan Tuhan kalau kita ini nggak pernah ya memiliki, dikatakan di sana, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang tentram, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Seorang wanita yang dipilih Tuhan, dia taat kepada Roh Kudus, taat kepada Kristus, dia memiliki hati dan roh yang lemah lembut. Amin. Apa itu lemah lembut? Mudah berubah untuk bertobat. Lemah lembut itu bukan orang Solo ya, yang halo apa kabar, karena sekarang banyak wanita-wanita pret, ya, karena belajar public speaking, jadi kalau ngomong senyum terus, halo ibu apa kabar, ya, di mulut senyum tapi hati busuk. Buat apa? Tuhan itu melihat hati kita, ya, Tuhan menilai hati kita. Jadi biar manusia rohani kita ini menjadi manusia roh yang lemah lembut dan tenteram. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kekudusan, tidak ada dosa dalam dirinya, ya. Kita masih bisa buat dosa, tapi kita gampang bertobat waktu kita ditegur oleh Roh Kudus. Ya, kita nggak mudah kecewa, nggak mudah marah, ya, tidak mudah sakit hati. Ya, kalaupun ada yang fitnah, ya sudah, biarin aja, ya. Doakan dia, amin. Jangan amin-amin di sini tuh loh ya. Padahal ya, ayo, Tuhan tuh melihat hati kita. Waktu kita ini menjadi manusia yang wanita yang lemah lembut, kita punya firman dalam hidup kita, memiliki roh yang lemah lembut dan tenteram, kita mudah berubah untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, Tuhan tuh melihat hati. Tapi ada ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya kemarin sama suami kita share tentang ayat ini, ya, suami saya bilang gini, ternyata yang Tuhan suruh itu, kita ini harus jaga hati kita. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang-orang aneh,
Kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang ya bisa mengecewakan kita, dan kita tidak bisa mengubah orang itu kan. Urusan kita bukan dengan orang itu loh. Urusan kita dengan hati kita. Makanya yang Tuhan tuh nggak bilang gini, waspadalah, hati-hati jaga mulut orang. Ada ayat Alkitab yang bilang begitu, ya. Karena kita sendiri tidak bisa menjaga mulut orang, ya. Dia mau ngomong apa tentang kita, ya itu haknya dia, karena yang punya mulut ya mulutnya dia tuh. Kita kan nggak mungkin bisa tutup mulut orang. Tapi yang Alkitab bilang itu, saya berdiskusi dengan suami kemarin. Saya bilang iya, makanya ketika kita dengar orang menjelek-jelekkan kita, ya kadang-kadang memang terganggu di hati. Tapi kita harus cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hatiku nih Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya, saya kadang kalau dengar orang bilang, Bu saya dengar gini-gini, Ibu mau klarifikasi nggak sama orangnya? Ngapain ya, ngapain kita klarifikasi tuh ngapain? Ya, kita ini menjadi orang yang dewasa ketika kita dengar sesuatu, orang ngomong tentang kita dan kita cuma bilang, puji Tuhan, aku mengampuni dia. Itu top saudara. Engkau sudah masuk dalam kriteria yang Tuhan cari. Ya, nggak usah. Ya terus, tahu nggak? Saya tuh kemarin dengar, iya, terus. Bentar, saya telepon dia. Ya, nggak usah lah ya. Ayo kita ini berdoa menjadi orang-orang yang bijaksana. Ibu-ibu, kalau kamu juga dicurhatin orang, kasih temanmu itu nasihat firman Tuhan, amin. Jangan kau semakin menyesatkan temanmu. Ya, ada yang datang curhat, tuh loh suami saya tuh gini-gini. Suami kayak begitu modelnya, kenapa juga kau masih setia sama dia? Nah, ini setan ini ya. Ingat, yang memberi nasihat tidak sesuai firman Tuhan tuh temannya setan. Ya, jangan dikasih celah ya. Nggak apa-apa itu kebuka handphonenya dan nggak tahu cara matiinnya. Ya, jadi kita tuh berdoa supaya hari-hari ini kita menjadi alatnya Tuhan. Ketika ada orang datang sama kita, jangan tambah dikompori, ya dinyalain api. Ya justru kita ini menenangkan, menenteramkan, karena kita punya roh yang lemah lembut, yang menenteramkan itu. Kita bawa dia, nggak usah terlalu didengar, nggak usah terlalu dipeduli. Yang penting kamu tetap cari Tuhan. Ya, itu kita jadi orang-orang yang dipilih Tuhan loh. Untuk bisa, hari-hari ini untuk saudara jadi penuai, untuk saudara bisa jadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu, saudara nggak usah cari gelar apa dulu. Ya, tapi ayo, jadi sekelilingmu tuh banyak sekali orang yang membutuhkan firman Tuhan loh. Ya, kalau ada teman yang mau curhat, aku mau curhat dong. Ya dengerin aja, jangan dia baru curhat langsung, mau denger nggak? Tadi si itu curhat loh sama saya. Mau curhat apa? Sambil ngopi yuk. Ya, di Senayan City yuk. Nah ini bahaya ini. Ya, bahaya ini. Ayo jadi orang yang punya roh yang takut Tuhan, menjaga rahasianya orang, mendoakan orang. Ya, saya berdoa kalau kita semua jadi ibu-ibu yang begini, wah sudah banyak orang diselamatkan, dimenangkan. Karena kenapa Bapak Ibu, ya kita ini dipanggil Tuhan, goal dari kekristenan itu adalah ketika kita ini dipulihkan dan kita bisa memulihkan orang lain. Ya, dan dikatakan tadi di sana kita membutuhkan kasih karunia. Ingat ya, perhiasanmu itu jangan secara lahiriah saja. Ya, boleh berdandan jadi cantik itu boleh, ya, tapi jangan kebangetan gitu ya. Apalagi kita nih, pokoknya perhiasan kita tuh segala-galanya bagi kita. Kita pikir kalau kita pakai sesuatu yang mewah itu terus wow gitu. Ya, terus orang akan lihat, itu luar biasa ya, dari atas sampai bawah semuanya mewah. Bertobat loh Bapak Ibu ya. Bukan itu yang Tuhan lihat, dia nggak tertarik dengan merek yang kau pakai, itu Tuhan nggak tertarik. Di sorga tuh nggak ada Chanel. Ya, di sorga tuh nggak ada yang gitu-gitu. Ya, kalau kau bisa pakai di dunia oke, tapi jangan itu mengubah hidupmu sehingga kita ini menjadi sombong, ya, dan kita anggap semua orang lain itu di bawahnya kita. Ya, bertobat Bapak Ibu ya. Saya tuh kadang lihat ibu-ibu yang begitu di mall tuh kalau udah jalan, ya udah kayak dia itu yang punya dunia ini. Ya, seringkali sama orang lain juga udah nggak anggap, ketemu security udah nggak anggap, ketemu orang ini udah sombong. Jangan loh. Ya, kita belajar menghormati semua orang sekalipun dia cuma satpam, penjaga toilet. Ya, bilang terima kasih kalau keluar dari toilet. Ya, itu menunjukkan kita ini anak Tuhan, ya, wanitanya Tuhan. Ya, jangan ketika kita sudah ya berpikir sudah paling wow lalu kita ini menganggap semua orang tuh rendah.
Ya, Tuhan tuh melihat hidup kita, melihat hati kita. Mari jangan hanya dengan perhiasan yang secara lahiriah, ya hanya dengan pakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah, ya apalagi gini pakainya emas, perhiasan indah, kolektenya 5.000, pret. Banyak yang begini-begini memang orang Kristen ini. Ya, saya tahu itu. Ya, banyak yang begini tuh, kelihatannya pakai bermerek, ngasih 50.000 tuh udah merasa besar banget. Hello, ya. Saya selalu bilang, gak apa-apa saudara mau beli yang mahal silakan. Tapi nilai menaburmu itu harus lebih besar daripada nilai gayamu. Bilang amin. Amin. Ya, saya berani ngomong begini karena saya melakukan hal itu. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Ketika saya gak tanggung-tanggung untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, ketika kita berani, ya banyak orang sangat disayangkan loh. Untuk gaya dia bisa beli yang miliaran, ratusan juta, tapi waktu menabur, ini pret. Ya maaf. Orang yang terlihat kaya di dunia, belum tentu dia terlihat kaya di mata Tuhan. Sebaliknya banyak orang yang biasa-biasa aja, tapi dia di mata Tuhan itu sudah dianggap Tuhan luar biasa. Kenapa? Tuhan melihat hati sekali lagi. Ya, lalu dikatakan, tetapi perhiasanmu itu ialah manusia yang batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, mudah berubah untuk bertobat. Kalau ditegur firman, kita nih marah, kepahitan, tapi ketika kita dengar firman, ayolah berubah. Ya, saya sering kali saudara, saya bantu orang nih. Ya, setiap bulan saya bantu dia, tapi setiap bulan saya ketemu orang lain cerita, dia tuh cerita jelek tentang saya. Hidup ini belum kejam kalau saudara belum diperlakukan begini. Orang yang sering saudara bantu itu jelekin saudara. Nah, itu baru bilang kejam, hidup kejam. Ya, kalau cuma orang yang nggak kau kenal jelekin kau itu biasa, tapi orang yang menikmati bantuan kita, menikmati uang kita, tapi suka jelekin kita, aduh itu sih wow banget ya. Saya pernah berpikir begini, mulai sekarang saya stop bantuan saya sama dia. Ngapain saya bantu-bantu dia? Setiap kali saya ketemu orang-orang bilang, dia cerita ini begini. Dan itu konfirmasi beberapa orang loh. Tapi satu kali saudara, Tuhan tuh menegur saya. Kamu berbuat baik sama dia, bukan karena dia baik sama kamu. Kamu berbuat baik sekalipun dia jahat, itu karena kamunya yang baik. Dan jangan berubah. Sekalipun dia balas jahat, tapi kamu jangan berubah, tetaplah baik. Itu sulit nggak? Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susahnya minta ampun. Saya harus menengking diri sendiri setiap hari. Akhirnya Tuhan bilang, ya tetap berkati. Saya mau transfer nih ya, tangan saya bergetar loh. Males banget saya transfer sama orang ini. Males. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Aku tuh melihat hatimu. Bukan karena dia baik terus kamu baik. Berarti kamu palsu kebaikannya. Tapi walaupun dia jahat, ya kamu tetap baik. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi memang kamunya baik. Amin. Bilang kanan kirimu, denger tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah kekristenan. Itulah iman. Itulah yang Tuhan tertarik dari hidup kita. Amin. Waktu kita itu menjadi orang yang masuk dalam kriterianya Tuhan, maka Tuhan akan percayakan banyak hal besar loh. Ya, saya melihat Tuhan tuh bekerja. Saya cerita sama Pak Timothy tadi, Pak sekali-sekali mampirlah ke sekolah misi yang kita bangun. Ketika Tuhan memilih saya dan suruh saya bikin sekolah gratis untuk orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan, sekolahkan mereka gratis yang dari desa-desa. Saya bilang, Tuhan, kayak Maria bilang, tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab saya ini nggak punya duit. Bangun sekolah begitu emang murah. Tanahnya dari mana? Ininya dari mana? Tuhan bilang enggak. Semua itu aku yang punya. Aku cuma cari orang yang mau terlibat, ya. Dan aku melihat hati. Saya cuma bilang, oke Tuhan kalau begitu. Lalu kami mulai berjalan dengan iman. Tuhan mulai bukakan jalan, dapat tanah 4.500. Tapi ketika sudah digambar, saya disodorkan 4 miliar pembangunannya. Saya bilang, hah? Saya jujur siapin uang hanya 2 miliar waktu itu. Itu berkat yang saya dapat dari pelayanan saya di YouTube. Ya, buat beli tas lumayan gak itu? Saya nggak pakai Hermes loh. Ya, bisa nggak saya beli? Bisa. Tapi buat apa? Ya, buat apa? Kalau kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika sudah digambar, saya disodorkan. Saya bilang sama suami, 4 miliar sih. Saya pikir 500 juta udah cukup bangun.
Akhirnya saya cuma berjalan dengan iman. Tadinya saya mau taruh nomor rekening di YouTube. Saya bilang sama suami, gampang lah kita taruh nomor rekening di YouTube. Nanti kalau sudah mulai pembangunan saya umumkan, saudara, kami sudah mulai pembangunan, silakan saudara menabur di nomor rekening yang tertera di bawah sini. Ya, itu rencana saya. Nanti nomor rekeningnya muter-muter di layar kan. Tapi dari awal kami melayani di YouTube, kami komitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar. Ya, bahkan teman-teman dekat saya dalam pelayanan kita di Mesbah Doa, tidak ada satupun yang saya kirimi proposal. Ya, mereka cuma lihat aja, tahu-tahu selesai. Waktu saya mau taruh nomor rekening itu, Tuhan tuh ngomong gini. Suami saya tanya, nomor rekening mana yang mau ditaruh di YouTube? Saya bilang, saya doa dulu, saya tanya Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang, coba kamu taruh rekeningmu. Aku tidak ikut bekerja. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena pasukannya, tapi karena kuasaku yang menyertai dia. Kalau kamu taruh nomor rekening, aku tidak ikut bekerja. Saya bilang sama suami, tidak jadi taruh nomor rekening. Suami saya bilang, kenapa? Buat apa kita bangun sekolah besar tapi Tuhan tidak bekerja di dalamnya? Banyak loh sekarang gereja besar tapi nggak ada Tuhan. Tuhan nggak ikut karena manusianya lebih bisa. Ya, oh aku bisa dengan berbagai cara, bisa kok. Tapi buat apa? Buat apa kalau Tuhan nggak berkenan? Ya, akhirnya saya bilang jalan aja dengan iman. Bener dengan iman? Dengan iman aja. Ya wis lah, Tuhan maunya seperti itu. Ya, dan dalam waktu 6-7 bulan saudara pembangunan itu selesai. Saya nggak tahu itu orang-orang datang. Bu, saya mau sumbang material, hubunginya siapa? Ini nomor pemborong saya, tanya aja di mana alamatnya, apa yang kamu mau kasih, apa yang dibutuhkan, tanya sendiri. Bu, saya dari pabrik cat, mau ngasih cat, apa yang dibutuhkan, tanya pemborong saya. Bu, saya sampai hari ini saya nggak kenal orang-orang itu, dan saya nggak pengen tahu. Ya kan ada hamba Tuhan gitu ya, waktu ada donatur pengen tahu, terus dikirimi ayat tiap pagi. Ya, shalom ibu. Ya, hari ini Tuhan berbicara lewat saya buat ibu. Ini ayatnya ya bu, pret. Nggak usah direkayasa lah sama Tuhan itu. Ya, kita hidup lurus, hidup kudus. Tuhan tahu kok hati kita. Dan akhirnya saudara, sekolah itu selesai dalam waktu 7 bulan. Ya, Desember ini selesai, nanti angkatan kedua, Januari masuk angkatan ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, murid-murid kita sudah ada yang ditempatkan di pedalaman Kalimantan Tengah menjadi guru Kristen di sana, dan beberapa tersebar ya di pelosok-pelosok ya. Ada beberapa titik misi di pedalaman yang sampai hari ini saya melihat ya, kita nih ya, Debbie Basir ini siapa? Saya ini bukan orang pinter yang punya titel STH, MTH, Profesor Doktor, kagak. Ya, saya juga bukan orang kaya yang punya kekayaan banyak, enggak. Ya, orang baru punya uang segitu, Tuhan minta segitu, coba. Tapi luar biasanya saudara tahu nggak? Waktu pembangunan berjalan, uang yang saya siapin itu enggak terpakai. Luar biasa kan Tuhan? Jadi Tuhan itu seringkali cuma lihat hati. Ya, Tuhan bilang aku cuma lihat hatimu. Ya, dan aku tuh, Tuhan bilang aku yang punya harta, aku yang punya uang. Tapi aku cuma uji hatimu. Kau rela nggak baru punya uang segitu suruh keluarin semua? Ya, dan setelah jalan ternyata nggak terpakai. Kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, makanya hati-hati ibu-ibu waktu Tuhan mencobai hatimu. Ya. Kalau beli perhiasan, berani miliar-miliar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kasihan deh lu. Ya, hati-hati. Apa yang Tuhan lihat dari hidup kita, hati kita, yang percaya bahwa napas hidup ini pun Tuhan yang punya. Benar nggak? Nggak usah kita bicara harta yang kita punya, rumah yang kita punya. Maaf, kesehatan hari ini yang kau punya itu juga Tuhan yang pegang kendali. Itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa napas hari ini itu kasih karunia Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan itu tanya sama Tuhan, maumu tuh apa Tuhan? Masa aku hidup cuma gini-gini terus, pindah dari satu arisan ke arisan lain, ke arisan lain, ke arisan lain. Ya pret, capek nggak saudara? Ya saya ini tahu. Orang tuh kadang nanya saya, ibu tuh nggak capek toh? Hari ini saya lihat ibu di Papua, besok sudah di sana, besok di Malaysia, di mana. Saya tahu kita ada di waktu-waktu yang singkat. Saya takut nanti menghadap Tuhan, terus Tuhan tanya, waktumu di dunia aku berikan kau hidup sampai 50 tahun, apa yang kau buat? Amin saudara. Ayo tanya sama dirimu, apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Jangan santai dengan hidup ini. Ya, saya Tuhan tiap hari arisan di Plaza Indonesia, besoknya arisan lagi di Senayan City. Tiap hari kau arisan. Kalau enggak ke arisan salon, kalau enggak pilates.
Lama-lama Tuhan bilang begini, lah kok waktumu habis buat dirimu sendiri ya? Terus apa yang kau lakukan buatku? Orang Kristen, jangan puas kau hanya percaya Tuhan dan kau berdiam di situ. Ada banyak perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, amin. Dan Tuhan gak cari kita ini mampu atau tidak, karena kemampuan itu berasal dari kasih karunia. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini belum menikah. Bagaimana mungkin nanti nama baikku kalau aku hamil gak punya suami? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benaknya Maria. Tapi akhirnya Roh Kudus, malaikat itu berkata, ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kamu akan mengandung anak yang disebut kudus. Dan dia akan menjadi juru selamat bagi dunia. Dan saya belajar kenapa Maria dipilih Tuhan. Ternyata kata-katanya terakhir dia berkata begini, Bapak Ibu. Ya, sebab di sana Roh Kudus, malaikat itu bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena dia seorang hamba Tuhan. Apakah Maria pengkhotbah? Nah, apakah Maria guru agama? Nah, dia hanya seorang perawan biasa. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan. Mari hilangkan konsep kita hamba Tuhan tuh Bu Dewi tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada Tuhan, itu hamba Tuhan. Bukan pendeta loh, karena tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Amin. Ya, kalau pendeta nggak tunduk sama Tuhan, nggak hidup kudus, selingkuh terus, ya, dia bukan hamba Tuhan. Tapi jabatannya adalah pendeta. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya yang taat kepada Tuhan. Waktu kau kecewa, kau marah, Roh Kudus bilang ampuni. Yes Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau mampukan aku. Kau hamba Tuhan. Waktu kita berkata, saya sudah nggak mau tolong dia, tuh orang jahat sama saya. Lalu Tuhan bilang jangan, kau tetap tolong dia. Itu firman Tuhan. Ya, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu kau bilang yes Tuhan, amin. Aku mau tetap berbuat baik sama dia. Itu kau hamba Tuhan. Waktu kau marah dengan suami, lalu Tuhan bilang ampuni suamimu, doakan dia, sapa dia, bikinin dia kopi, bikinin dia teh. Lalu kau bilang, iya Tuhan, aku mau, ampuni aku Tuhan. Tapi waktu kau bilang enak aja, yang salah tuh dia. Ya, jadi suami kok kayak begitu gini-gini. Nah, kau itu bukan hamba Tuhan. Ya, walaupun Kristen, tapi hamba setan. Di dunia ini cuma ada dua tuh. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Kalau kita tunduk sama Tuhan berarti kita hamba Tuhan. Kalau tunduknya sama setan, hamba. Nah, jadi saudara mau pilih yang mana? Ya, mau jadi hamba Tuhan. Ayo nurut sama Tuhan apapun. Ya, ini ada duit di tangan nih. Lalu Tuhan bilang, kasih itu untuk pekerjaan Tuhan. Berat Tuhan, berat Tuhan, berat. Ya, berat. Ya, tapi kalau beli tas enggak pernah berat. Ya, kalau untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk apa berat. Ya, tapi untuk daging sendiri itu kita harus mati bagi daging kita, Bapak Ibu. Dan belajar mematikan daging itu tidak mudah. Tapi waktu saudara sudah bisa melakukan itu, engkau jadi orang yang dipercaya Tuhan loh. Dan kalau kau jadi orang yang dipercaya Tuhan itu luar biasa. Hal-hal yang belum terjadi itu sudah Tuhan nyatakan. Bahkan apapun kerinduanmu, Tuhan sudah berjalan di depannya loh. Saya melihat itu sampai hari ini. Sampai perkara-perkara kecil aja Tuhan urus. Makanya kemarin saya bersaksi. Saya ini dari pulang pelayanan itu dari November itu tidak ada istirahatnya. Sampai akhirnya kemarin saya harus berangkat ke Malaysia. Suami saya bilang rambut udah gondrong tuh potong. Ya, suami saya itu paling rese kalau rambut saya tuh panjang sedikit aja dia udah bilang udah gondrong. Saya bilang saya itu pengen juga potong, tapi nggak ada waktu saya. Ini kita pelayanan terus sampai besok malam kita udah terbang ke Malaysia. Gimana? Ya udahlah, tapi udah jelek kata suami saya, nggak apa-apa. Bayangkan begitu landing di Malaysia turun, yang jemput saya ngomong gini, Bu Debbie, besok pagi kan kita kosong. Ibu mau nggak saya ajak ke salon? Nanti rambut ibu dicat sedikit terus dipotong biar rapi. Saya bilang sama suami saya, tuh loh Tuhan itu loh. Tuhan loh itu, aku nggak ngomong loh, nggak sindir-sindir. Bu, salon di sini di mana? Nggak usah pakai asaran nyindir-nyindir. Ya, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu
tahu mencukupi, memperhatikan. Kan tuh Alkitab berkata kan, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, bahkan keinginan hatimu itu Tuhan yang akan menggenapinya. Walau kita pun itu kadang, ya saya itu perkara kecil kan. Apa aja yang saya lihat tuh Tuhan bekerja itu, aduh saya cuma, ya Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi ayo ya, kalau kita hidup dalam kasih karunia yang terakhir, kasih karunia itu memampukan kita. Lihat bersama Roma pasal 5 ayat 2 dan 3. Roma 5 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana tentang kasih karunia ini. Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh Yesus, oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, sekalipun dia mengalami kesengsaraan, dikatakan dia bisa bermegah. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, wow, mereka bisa melihat banyak hal dari cara pandangnya Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa menyakiti hati kita. Ketika orang menjahati kamu, Tuhan suruh tetap berbuat. Terima kasih Tuhan, aku dapat kesempatan untuk membuktikan kemurnian imanku, dan aku percaya aku pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud bahwa dalam kasih karunia itu kita bisa berdiri, kita bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Cuma orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ayat ini dengan jelas berkata, perhatikan, dan bukan hanya itu saja. Kita bukan hanya berdiri dan bermegah karena menantikan kemuliaan Tuhan. Tapi ini yang wow, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Makanya kalau ada masalah gak usah terlalu baper, koper bagasi. Ya, buang itu. Baper bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia nggak, sedih iya. Ya jangan Bapak Ibu. Hidup ini kita nggak bisa tentukan apa yang akan datang menimpa kita, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berespon. Waktu kita memilih berespon sesuai firman Tuhan, itulah kebahagiaan. Ya, mau difitnah, memang sih di hati itu sebagai manusia ya nggak enak, tapi teruslah berusaha tengking hatimu sendiri. Kau nggak usah tengking orang lain. Ya, saya dengar dia cerita gini, masuk di kamar, Tuhan balas dia, Tuhan kasih kecelakaan dia. Ini sih, ya, kau tidak akan pernah lulus. Ketika engkau hatimu disakiti, masuk kamar, Tuhan ampuni hatiku, Tuhan ampuni. Aku juga mengampuni dia, tapi jaga hatiku ini Tuhan. Makanya Daud berkata, setiap malam di atas pembaringan, aku menguji hatiku. Tiap kali kau mau tidur malam, ibu-ibu cek hati, amin. Jangan cuma sibuk cek-cek di lab sana, cek kolesterol, cek gula darah. Ya, semua dicek. Ya, cek kreatin, cek ini, tapi nggak pernah cek hati. Bilang kanan kirimu, cek hati kau. Ya, jangan yang dicek-cek itu cuma ya yang kesehatan lahiriah aja dicek. Terus kalau sudah hasilnya baik, nggak ada bintang terus seneng gitu. Ya, nggak ada bintang sih, semuanya bagus. Padahal di hati udah busuk nih. Ya, Tuhan nggak berkenan seperti itu ya. Jangan ya ibu-ibu, jangan ya. Kita sering nggak lupa, setiap bulan, setiap minggu kita harus ini, harus treatment, semuanya dilakukan. Mulai dari rambut, kuku, semua di treatment. Tapi jaga hati, jaga hati nih, cek hati. Kita harus lakukan tiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok kita masih bangun atau tidak. Amin? Kita nggak pernah tahu loh, kita tidur, ya tiba-tiba kita sudah dipanggil Tuhan, nggak ada yang pernah tahu. Jangan seneng kalau hasil cek kesehatanmu itu baik semua. Jangan senang kalau kau rajin olahraga, bagus Bapak Ibu. Tapi olahraga itu nggak memperpanjang umur, karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Orang olahraga itu sehat ya, tapi umur di tangan Tuhan. Kita sering dengar tuh, nggak ada sakit. Bahkan saya pernah dengar ada bapak-bapak cerita saya, itu loh Bu WL saya, datang ke gereja itu happy banget. Ketawa-ketawa, masih muda umur 40-an. Ditanya sama bapaknya, kamu kenapa ketawa-ketawa? Seneng Pak, kemarin hasil lab saya sudah keluar. Kenapa? Baik semuanya, nggak ada bintang. Kemarin tuh kan ada bintang, nih saya perbaiki, saya olahraga, nggak ada bintang. Berarti sehat ya? Iya puji Tuhan, makanya saya senang banget. WL hari itu, ketika dia selesai WL ngomong begini, ada yang mau kesaksian Bapak Ibu? Saya beri waktu, karena nggak ada yang maju-maju. Dia bilang, ayo kita angkat satu lagu lagi sambil saya tunggu. Begitu angkat lagu, jatuh mati.
di hari yang sama. Makanya saya selalu bilang, jangan terlalu fokus kepada hanya manusia fisik kita. Kita cek darah, kita cek ini, makan sehat itu bagus ya. Saya pun sekarang melakukan itu. Ya banyak yang ngomong, Ibu Debbie sekarang langsing ya. Belum langsing sih, belum. Masih menuju, tapi kan sudah lumayan toh. Ya, saya cuma melakukan perubahan ya. Sekarang setiap hari 30 menit treadmill ya, terus angkat-angkat beban yang ringan-ringan saja karena beban hidup ini sudah berat. Tidak usah kau tambah lagi dengan beban di olahraga, itu terlalu berat ya. Mengangkat 100 kilo enggak usah. Yang biasa-biasa aja. Mulai jaga makan sehat, banyakin protein, kurangi tepung-tepung, gula. Ya, karena saya mau sehat. Bukan mau umur panjang. Umur panjang itu di tangan Tuhan. Ya, kita kan mau umur panjang dan sehat. Ya, kalaupun Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan, tapi sehat gitu. Nggak jalannya gini. Aduh, kenapa ya? Aduh, asam urat. Nah, itu kan ya, apalagi kita masih mau pelayanan. Ya, karena orang itu Bapak Ibu kalau ketemu umur 20 yang diceritakan tuh, gaya gini-gini ya. Nanti kalau mulai 40 yang diceritakan pekerjaan, gimana sekarang lu kerjanya? Mulai masuk 50 cerita tentang rumah tangga. Iya, sekarang anakku sudah segini. Masuk 60 yang diceritakan apa? Ini loh, aduh, tiap hari ini kepala, aduh ya. Nih, aduh ya. Dulu umur 40 kalau ketemu baunya LV, sekarang minyak telon, minyak kayu putih ya. Ya, balsem ya. Itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Itu sudah faktor alami itu. Jadi mari kita ini bijaksana dalam hidup kita supaya ibu-ibu kita menjadi wanita yang dipilih Tuhan. Ayo ya, sekarang ini kita ada di penghujung 2024. Coba hitung waktu setahun 365 hari. Setiap hari 24 jam. Coba saudara nanti mulai rinci, 24 jam itu habis buat apa? Ya, bangun pagi saya olahraga 2 jam. Ada yang olahraga sampai 3 jam. Itu lemak dibakar, otot dibakar, otak dibakar, semua sudah dibakar itu. Ada orang nge-gym 6 jam. Ibu-ibu loh, nge-gym 6 jam. Ya, itu sih sudah kedagingan itu ya. Ayo hitung coba 24 jam setiap hari. Hitung. Setelah nge-gym kita ngapain? Setelah itu arisan, setelah itu salon, setelah itu hello. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Saya nggak bicara soal khotbah, tapi kau perlu doakan orang. Kau perlu cari jiwa. Coba mulai sekarang berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan jiwa yang harus aku layani. Waktu kau punya doa seperti itu, maka ibu-ibu kau akan lihat Tuhan akan ketemuin kau, entah dengan iparmu, entah dengan siapapun yang datang. Dia orang yang membutuhkan firman Tuhan. Dan itu menjadi satu kesempatan buat kita untuk memenangkan banyak jiwa. Karena ingat, saya undang para imam musik maju ke depan. Karena ingat, waktu satu saat kita menghadap Tuhan nanti, ketika Yesus datang kali yang kedua, Tuhan gak pernah tanya, ingat depositmu berapa, perhiasanmu berapa, semua itu kita tinggal kalau kita mati. Ya, coba Bapak Ibu mulai bayangkan, kalau kita mati hari ini, perhiasan yang kau pakai miliaran itu, jam tangan yang kau pakai miliaran itu buat siapa? Hah? Bahkan kita juga nggak bisa menentukan kan? Tapi waktu kita mati satu saat nanti akan Tuhan tanya, berapa banyak jiwa yang kau bawa bagiku? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu Tuhan, yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kami sembah Kau Tuhan. Oh,
Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari wanita-wanita yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi setiap rencananya atas keluarga kita, atas kota kita, bahkan atas bangsa kita. Mari lakukan hal-hal yang mungkin itu hanya kelihatan kecil. Kita mungkin melayani teman kita, anak kita, suami kita, tapi itu berdampak bagi kerajaan Allah. Dan mari mulai menghitung, Tuhan, kami tidak ingin Tuhan memberi kami waktu setahun 365 hari, sehari 24 jam. Kami tidak mau hanya menghabiskan waktu itu untuk memuaskan keinginan diri kami sendiri, tapi ajar kami mulai memakai waktu itu untuk kepentingan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan panggilan kami masing-masing. Berdoa syafaat di rumah, mendoakan suami, anak-anak, melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan-Mu Bapa, supaya satu saat ketika kami menghadap Tuhan, kami menjadi orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan dan kemuliaan itu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus untuk perhiasan-perhiasan lahiriah kami, dan kami kurang memperhatikan manusia batiniah yang dimana itu yang Tuhan tertarik. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hidup kami hari-hari ini terus fokus kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Bapa, biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi milik kami, sehingga kemuliaan Tuhan penuh atas setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin.